Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video hikmah akhir pekan. Dalam hikmah kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Suatu sore ketika saya sholat asar di sebuah musola kecil, setelah selesai mengimami sholat asar, seperti biasa saya duduk di sudut musola itu. Semua yang berjamaah sudah pergi meninggalkan musola. Tiba-tiba ada seorang laki-laki muda mendekatin saya dan berkata, "Pak, tolong saya bingung." Saya balas, "Tolong apa?" Lalu dia bercerita, "Istri saya menggugat cerai, Pak." Saya tidak bisa menyangka-nyangka alasannya. Lalu saya bertanya, "Memang ada masalah apa?" Dia jawab, "Nggak ada masalah apa-apa." Terus saya tanya lagi, "Kamu tinggal di mana?" "Kalau saya kos di sini, Pak. Istri saya di Jawa, di Temanggung tepatnya." Memang ada pertengkaran selama ini. Dia bilang tidak ada, semuanya baik-baik saja. Baru 4 hari belakangan ini tiba-tiba istrinya menggugat cerai. Terus terang saya bingung. Saya tidak kenal laki-laki ini, bahkan tidak tahu namanya siapa. Akhirnya saya jawab, "Ya, mari sama-sama kita doa ya." "Kamu punya foto istrinya apa?" "Tidak." "Oh, ada, Pak." Akhirnya laki-laki itu menunjukkan foto istrinya. Setelah saya amat-amati, saya berkata, "Ya, insya Allah nanti saya doain. Ya, kamu berdoa juga ya, agar Allah menjaga rumah tanggamu." Ada saya kasih beberapa kaidah doa untuk laki-laki itu. Keesokan harinya sebelum subuh dia sudah WhatsApp menceritakan bahwa dia sudah melakukan apa yang saya sarankan. Maka prosesnya tinggal menunggu apakah Allah masih menjaga rumah tangga mereka atau jodoh mereka sudah berakhir. Tapi di balik pengalaman itu ada hikmah yang besar. Hikmah yang besar yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Saya teringat hadis Rasulullah, "Barang siapa menikah, maka seperti dia sudah menyempurnakan setengah agamanya." Dan hadis yang kedua yang saya langsung teringat, dan ini ada juga disebutkan di dalam Al-Quran, "Istri-istrimu adalah pakaian
Kalau di Al-Quran, suami-suami adalah pakaian bagi istrinya, istri-istri adalah pakaian bagi suaminya. Jadi peristiwa yang dialami pemuda itu, pakaiannya hendak direnggut oleh orang lain, orang yang dalam bentuk manusia tapi setan. Pakaiannya hendak direnggut oleh setan berwujud manusia. Maka saya memutuskan tidak ragu-ragu membantunya dengan segenap yang saya tahu. Hikmahnya besar, itulah sebabnya saya tertarik membuatkan itu dalam bentuk video. Istri itu orang yang mampu menyempurnakan agama. Bahkan laki-laki yang tidak punya istri tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya. Istri-istri itu atau suami-suami itu pakaian bagi pasangannya. Sungguh bahagia sekali Allah kasih kesempatan kepada saya untuk memperbaiki pakaian-pakaian hambanya yang compang-camping, memperbaiki agamanya. Akhirnya waktu berjalan 1-2 hari, permasalahan pemuda itu, permasalahan laki-laki muda itu menemui titik terang. Ya pasti titik terang, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Tapi saya takjub kepada lelaki muda itu, karena ketika saya lihat foto istrinya, sungguh secara jujur istrinya memiliki kecantikan di atas rata-rata. Tentulah godaannya besar. Kalau Allah takdirkan wanita cantik itu sebagai istrinya, tentulah dia akan menghadapi godaan yang besar. Tetapi Allah tidak pernah membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Maka saya melihat tentulah pemuda itu Allah pilih. Mau Allah ajari hal-hal yang enggak Allah ajarkan kepada orang lain. Insya Allah, Allah akan menuntunnya. Nah, kembali kepada hikmah yang akan kita ambil. Banyak orang tidak menyadari bahwa istri-istrinya adalah pakaian bagi dirinya, dirinya adalah pakaian bagi istrinya. Banyak perempuan yang merasa dirinya baik. Jangan perempuan mengaku baik kalau belum bisa menyempurnakan agama suaminya. Jadi itu hanya persangkaan belaka. Ada beberapa orang yang pernah saya kenal bercerita kepada saya bahwa dia mimpi, saya lupa tepatnya dia atau istrinya yang mimpi. Dia bilang melihat saya di sebuah taman tanpa memakai baju. Begitu saya mendengar mimpi itu ibarat orang yang bermimpi sedang bertelanjang di depan saya. Tahukah arti dari mimpi itu? Siapapun yang melihat orang yang bertelanjang dada
di dalam mimpi itu. Sungguh yang bermimpi itu tidak menghormati pasangan dari yang dilihatnya itu. Dan orang yang bermimpi tidak pernah tahu dan sadar. Nah, itu hikmah yang kita ambil. Dan ada lagi kasus yang lain. Ada seorang yang pernah saya kenal selalu memecahkan masalah kepada saya tentang kekurangan istri-istrinya. Jadi setiap hari saya memperbaiki pakaian dari istri-istrinya, tapi istri-istrinya menghujat pakaian yang saya pakai. Itu sebuah kebodohan yang nyata. Jadi begitu besar hikmahnya. Jadi untuk para suami, jangan mengaku baik, dan untuk perempuan jangan mengaku baik. Kalau kamu memang baik, sempurnakan agama suami. Kalau suami dari para wanita itu masih terhijab kepada Tuhannya, belum sempurna menjadi istri, karena belum bisa menyempurnakan agama suaminya. Demikian juga yang laki-laki, kalau belum bisa menjadi pakaian yang sempurna bagi istrinya, jangan mengaku baik. Apa tanda-tandanya? Saya analogikan, kalau kita mau masuk ke istana negara dengan pakaian compang-camping, pasti di stop sama satpam, sama penjaga gerbang. Sama kalau kita mau menghadap Allah dengan pakaian compang-camping, Allah tolak. Jadi semua butuh bukti, bukan merasa baik, bukan merasa benar. Kalau istri sudah sempurna sebagai pakaian suaminya, suaminya tidak terhijab dari Tuhannya. Kalau suami sudah menjadi pakaian yang baik, istrinya tidak terhijab dari Tuhannya. Tanda-tanda yang paling jelas, kalau istri yang baik, maka suaminya tidak terhijab dari Tuhannya. Orang yang tidak terhijab dari Tuhannya tidak diganggu setan dalam bentuk jin. Demikian juga yang perempuan. Jadi sebelum mendekatkan diri kepada Tuhan, bersihkan pakaianmu. Tapi kenyataannya, orang tidak memikirkan pakaiannya. Dia sibuk melihat pakaian orang lain. Itu jadi muhasabah bagi kita semua, supaya jangan berdiri dengan sombong di hadapan Allah. Untuk siapapun perempuan yang mendengar ini, jangan kalian merasa baik kalau suami kalian masih terhijab kepada Tuhannya. Kalau kalian masih takut kekurangan, kalau masih ada kesombongan di hati. Dan untuk yang laki-laki, jangan merasa baik kalau kalian tidak bisa, kalau pakaian kalian tertolak di hadapan Allah. Apa tanda-tandanya orang tertolak atau tidak di hadapan Allah?
bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Cinta dunia. Saya teringat kepada hadis Rasulullah, ya Allah, ya, pada suatu hari Umar berkata, seketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, datang seorang laki-laki langsung duduk di pangkuan Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, tolong jelaskan tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Laki-laki itu berkata lagi, apa tanda-tandanya ajab hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, kalau seorang yang bertelanjang kaki tidak memakai baju berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi, kalau pengembala domba berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Apa makna hadis itu? Telanjang kaki dan tidak memakai baju itu orang yang dalam mencari nafkahnya tidak memperdulikan haram dan halal. Kenapa? Karena istrinya tidak menyempurnakan agamanya. Istri-istrinya takut kekurangan karena hidupnya makan sama berak. Apa pengembala domba yang membangun gedung-gedung tinggi? Itu orang-orang yang mengikuti nafsu kebinatangannya, nafsu lawamahnya. Apa contohnya? Lihat diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat kajian hikmah akhir pekan.